Halo teman-teman, selamat berjumpa. Hari ini saya hendak mengantar kalian kuliah filsafat ilmu dan logika. Tapi sebelum kita mulai kuliah, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat dan semoga keadaan menjadi lebih baik dan kita tambah kuat dengan adanya krisis ini. Baik, filsafat ilmu dan logika. Ada 3 kata di sini. Yang nomor 1 filsafat, nomor 2 ilmu, nomor 3 logika. Pada pertemuan pertama kuliah kita, 3 kata ini yang hendak kita dalami: filsafat, ilmu, logika. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari 2 kata, philos dan sophein. Philos artinya mencintai, mencari, pencarian akan. Sedangkan sophein artinya cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Jadi, apabila digabung, artinya adalah usaha mencintai kebijaksanaan, usaha mencari kebenaran. Nah, usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan itu biasanya dilakukan dengan pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, orang, manusia akan mencari jawaban. Usaha mencari jawaban dengan rasional, itu namanya filsafat. Oleh karena itu, filsafat yang benar membutuhkan ilmu dan logika. Kalau orang mencari jawaban tanpa ilmu pengetahuan, tanpa logika, itu bukan filsafat. Itu bisa menjadi mitos, itu bisa menjadi khayalan, itu bisa menjadi hoax, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, orang akan mencari jawaban. 2 hal ini yang menyebabkan filsafat lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi dewasa, yaitu pertanyaan dan jawaban. Dialog antara pertanyaan dan usaha mencari jawaban itu, dengan berdasarkan fakta dan pengetahuan yang dimiliki manusia, inilah yang dinamakan filsafat. Dan orang yang berfilsafat biasanya dinamakan filsuf. Apalagi mereka yang ahli dalam berfilsafat, mereka adalah filsuf. Jadi filsuf adalah orang yang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jika Anda, mahasiswa, selalu mencari kebenaran, selalu mencari kebijaksanaan tanpa henti, Anda adalah filsuf. Nah, dalam sejarah, filsuf tertua adalah Thales. Usaha filsafatnya menemukan suatu teori, dunia berasal dari air. Filsuf tertua berikutnya menurut dunia barat adalah Anaximenes. Ia adalah murid dari Thales. Ia mencoba mendalami teori gurunya, dunia ini berasal dari air. Dan menariknya, apabila kita melihat teori fisika, memang ini tidak salah. Ya, jadi teori fisika itu mengatakan kehidupan pertama, dalam arti makhluk hidup yang bisa bernafas dan bertumbuh, itu dari air. Padahal mereka, para filsuf ini, tidak mengadakan uji lab. Mereka hanya mengandalkan pemikiran rasional. Charles Darwin pada abad 19 meneruskan teori pemikiran filsafat dengan sumber Thales ini. Hanya dia mengembangkan teori tersebut. Misalnya dia mengatakan semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Contoh teori filsafat yang lain misalnya dari Heraklitus. Ia mengemukakan teori dunia ini tercipta dari api. Latar belakangnya adalah ia tinggal di lereng gunung dan selalu melihat fenomena alam percikan api abadi di gunung.
Teori lain dari filsuf ada dari Parmenides yang mengatakan dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada, atau partikel. Demokritus meneruskan teori Parmenides dengan mengatakan semesta berasal dari atom. Ini juga menarik karena Demokritus, Parmenides, mereka tidak mengadakan uji lab, hanya mengandalkan pemikiran rasional mereka. Filsuf-filsuf luar biasa ini sering disebut filsuf alam karena perhatian mereka dipusatkan pada alam dan bagaimana alam semesta ini tercipta. Nah, biasanya untuk para filsuf maupun mahasiswa yang belajar filsafat akan ada pertanyaan seperti ini. Apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Jawabannya bisa iya, jawabannya juga bisa tidak. Kok bisa begitu? Ya, karena filsafat itu netral. Filsafat adalah metode berpikir rasional. Dengan berfilsafat, orang mengajukan pertanyaan dan sekaligus mencari jawaban. Jadi, ada filsuf yang pro-teisme, ada filsuf yang anti-teisme, ada yang ateis, ada yang pro-teis. Contoh filsuf yang membela keberadaan Tuhan dan pentingnya agama seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Bertrand Russell, dan seterusnya. Sedangkan filsuf yang memilih untuk meminimalisir peran Tuhan dalam hidup manusia, bahkan menentang keberadaan Tuhan dalam hidup manusia, adalah seperti Descartes, Nietzsche, Stephen Hawking, dan seterusnya. Jadi, para mahasiswa, filsafat adalah usaha untuk menemukan kebijaksanaan. Sahabat dari filsafat adalah metode berpikir yang rasional, ilmu pengetahuan, serta logika. Saudara filsafat adalah kedewasaan manusia.